Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para sahabat dan tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di dalam channel Samil Tutor Production. Alhamdulillah, para sahabat Samil Tutor, di kesempatan siang hari ini kita akan membawakan sebuah materi ya, masih berkaitan dengan tauhid ya, yang insyaallah kita akan ngebahas di kesempatan kali ini ya, dengan tema tingkatnya nilai tauhid dalam diri manusia ya. Mari sebelum kita memulai materi tersebut, kita senantiasa selalu memanjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW di dalam diri kita. Amin ya. Nah, para sahabat saya menuntut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, simak materi tersebut, semoga ada manfaat yang dapat diambil untuk dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita. Para sahabat saya menuntut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Tauhid identik dengan keimanan, akidah dan keyakinan di hati. Bahkan tauhid adalah inti dari keimanan dan akidah itu sendiri. Maka tentu saja kualitasnya di hati manusia bertingkat-tingkat, sehingga penjagaannya ya, sebab-sebab yang memurnikannya atau bahkan sebaliknya ya, sebab yang bisa merusaknya juga akan bertingkat-tingkat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, surah ataupun hadis-hadis Rasulullah. Nah, di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi ya, yang mana artinya adalah, wahai anak manusia, sesungguhnya jika kamu datang menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi kemudian kamu datang menjumpaiku dalam keadaan tidak menyekutukanku ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala maksudnya sedikit pun, maka niscaya akan memberikan ya, Allah akan memberikan kepadamu pengampunan yang sepenuh bumi pula ya, asal kita tidak melakukan sebuah kesyirikan yang mana Allah melarang hal tersebut, sehingga dalam keadaan apapun kita menghadap Allah Subhanahu wa taala atau menjumpai Allah, maka Allah akan memberikan pengampunan ya. Itu tentu tauhid yang murni, tauhid yang kuat, tauhid yang tinggi kualitasnya. Maka inilah sebabnya kenapa kita harus selalu meningkatkan kualitas iman dan tauhid di dalam diri kita ya. Maka jadikanlah ya, ketauhidan itu selalu di dalam hati kita ini selalu bertambah, semakin sempurna ya. Kita perlu membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, karena Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya tauhid adalah sesuatu yang paling halus, paling bersih, paling suci, paling bening. Maka keburukan yang paling kecil pun akan bisa merusaknya, mengotorinya, mempengaruhinya ya. Perumpamaannya seperti pakaian yang paling putih, bersih, warnanya cerah, juga seperti cermin yang bening ya, tanpa kotor sedikit pun. Ketika ada noda tidak pernah dibersihkan, maka dia akan menampakkan sebuah debu-debu yang dapat menyelimuti kaca tersebut ya. Maka perlu ada pembersihan ya. Para sahabat Samil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tauhid yang seperti ini keadaannya bisa dipengaruhi dengan satu pandangan mata yang tidak sesuai dengan syariat atau kalimat yang melanggar. Maka disinilah bedanya orang-orang yang imannya sempurna, tentu mendapatkan ya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka perbuatannya dosa yang kecil saja Allah segera ingatkan, karena ini dapat mempengaruhi kualitas ketauhidannya ya.
para sahabat sami tutor dalam Allah Subhanahu wa taala, semoga dari materi yang dapat yang kami berikan ini dapat bermanfaat ya untuk diri kami pribadi ya. Karena apa? Susah untuk menjaga tauhid itu, tidak mudah untuk merawatnya kalau kita tidak selalu membersihkannya setiap saat ya. Mudah-mudahan para sahabat sami tutor dengan ketauhidan yang kita miliki ya, insyaallah dapat menyelamatkan kita dari dunia dan akhirat. Itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya akan mohon ampun kepada Allah. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.